Legenda Aji Saka. Bangkitnya peradaban di Pulau Jawa kerap dikaitkan dengan kisah legenda Aji Saka. Konon, legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta tarikh Tahun Saka. Lantas, dari mana asal Aji Saka dan bagaimana kisahnya sehingga disebut sebagai tokoh yang membangkitkan peradaban di Jawa? Jawa memiliki banyak peninggalan peradaban. Hal ini diketahui dari banyaknya kerajaan yang berdiri di tanah Jawa. Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi munculnya suku Jawa adalah Candi Borobudur dan Prambanan. Di dalam sejarah, sejak Brahmana Hindu pertama kali datang ke Jawa sekitar tahun 50 Masehi, mereka mendirikan perkampungan di pantai sebelah barat Jawa atau disebut sebagai Pulau Jawi di desa Banten, dipimpin oleh seorang pangeran bernama Astina. Istri dari pangeran pertama ini yang selanjutnya menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran, disebutkan bernama Brahmaniwati. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Tritrusto. Sebagai seorang pemuda religius, ia kemudian pergi ke Dekan, Kola Mandala, untuk mengabdi pada Raja Saliwahana sebagai Saka atau guru ajaran Buddha. Setelah dia diangkat menjadi Pandita Buddha, dia memperoleh nama Aji atau Haji Saka, pemimpin pemujaan atau Saka Buddha. Dia kemudian minta izin kepada Saliwahana untuk pergi ke Jawa dalam rangka menyelesaikan Dharma Buddha. Ia memilih Jawa bagian tengah sebagai simpul tujuannya dan berlabuh di pantai utara Jawa, mendirikan sebuah perkampungan dekat muara sungai bernama Desa Waru, dekat kota Rembang. Kejadian berlangsung pada 14 Maret tahun 78 Masehi. Dia lalu meninggalkan sebagian kecil pengikutnya di sini untuk menjaga sampan. Sebelum keberangkatannya menuju Jawa, Aji Saka telah memperkenalkan penanggalan waktu yang digunakannya pada saat itu di Dekan, dan menganggap hari pelabuhannya di Jawa sebagai hari dan tahun pertama penanggalannya, yaitu Tahun Saka. Ini adalah sedikit kisah mengenai Aji Saka dalam berbagai versi. Di sisi lain, dalam sebuah catatan prasasti Kui sekitar 840 Masehi, disebutkan bahwa di tanah Jawa dahulunya terdapat banyak pedagang asing dari berbagai belahan negara untuk berdagang di Nusantara. Misalnya Cempa, sekarang kita tahu sebagai Campa, dan Kemir, sekarang Khmer atau Kamboja, Reman, Mon, Gola atau Bengali, Haria atau Arya, dan Keling. Untuk mencukupi kebutuhan administrasi, terdapat pula para pejabat daerah yang mengurus tentang perdagangan asing. Misalnya juru Cina yang mengurus para pedagang dari Cina, dan juru Barata yang mengurus para pedagang dari India. Mereka dapat dikatakan seperti konsul yang bertanggung jawab atas kaum pedagang asing. Dan dalam sebuah catatan sejarah teman-teman, mungkin banyak di antara pembaca yang mengenal gelar Sang Haji atau Sang Aji. Dan gelar tersebut dapat diartikan gelar di bawah Sang Ratu. Dan legenda Aji Saka dalam tanah Jawa, sangat sering kita mendengar cerita mengenai Aji Saka. Dan Aji Saka secara bahasa berasal dari kata haji dan saka, yang punya arti sebagai wakil negara atau duta. Ini menurut versi lain. Dan wakil negara ini bertanggung jawab terhadap para pedagang asing dan berasal dari negeri Saka atau Sakas. Lantas, di mana sebenarnya negeri Sakas tersebut? Dan sekali lagi, ini adalah versi berbedanya. Dalam sejarah India, terdapat catatan mengenai negara Sakas atau Western Satrap. Dan dijelaskan pada tahun 78, Western Satrap atau Sakas mengalahkan musuhnya, Vikramaditya, dari dinasti Wikrama India. Dan kemenangan Sakas pada tahun 78 Masehi kemudian dijadikan tahun dasar dari penanggalan yang ada sekarang ini, atau kalender yaitu Saka. Dan wilayah Western Satrap meliputi Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, dan Maharashtra. Menurut legenda sendiri disebutkan Aji Saka berasal dari bumi Majeti. Bumi Majeti sendiri adalah negeri antah berantah mitologis.
Akan tapi ada yang menafsirkan bahwa Aji Saka berasal dari Jambudwipa atau India, dari suku Saka atau Scythia. Karena itulah ia bernama Aji Saka atau Raja Saka. Legenda ini melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yaitu Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal atau asal mula. Maka namanya bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Beberapa ahli sepakat bahwa legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarik yang dinamakan Tahun Saka yang dimulai sejak kedatangannya, yaitu tahun 1 Saka atau 78 Masehi. Selain memperkenalkan Tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi, meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Setelah percetakan hadir di Hindia Belanda pada zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 1806 sampai 1811, mulai terjadi transformasi budaya dari tulis tangan ke cetak. Dan sejak saat itu, banyak karya sastra lama dan baru serta saduran diterbitkan. Di antara karya sastra lama yang terbitkan adalah Serat Manikmaya, karya Kartamusada, yang antara lain berisi cerita Aji Saka. Karya ini turut diterbitkan pada tahun 1852. Dan pada tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 1994, cerita Aji Saka terus diterbitkan. Terbitan cerita Aji Saka dalam bingkaian yang lebih luas dan kompleks, misalnya terdapat dalam Serat Manikmaya Suntingan Prijo Hotomo 1937 dan Serat Manikmaya Salinan Mas Ngabehi Rangga Panambangan 1981. Kisah Aji Saka tersebut sejatinya syarat dengan metafora perkembangan peradaban di tanah Jawa akibat adanya akulturasi dari luar. Legenda Aji Saka dihubungkan juga dengan asal-usul terjadinya rawa pening dan juga terciptanya aksara Jawa. Versi lain menyebut pengikut Aji Saka ini juga bernama Setio dan Setuhu, yang makam keduanya berada di Dusun Kramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Itu dulu pembahasan kita sekilas mengenai Aji Saka. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.